Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi audit mengenai Completing the Audit Liabilities and Commitment. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu review kewajiban kontijen dan komitmen. Kewajiban kontijen adalah suatu potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kondisi yang diperlukan agar suatu kewajiban kontijen ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktiva yang diakibatkan kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Yang terakhir, hasil akan dipecahkan oleh suatu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Berikutnya, tujuan auditor dalam memverifikasi kewajiban kontijen. Yang pertama, tujuan klasifikasi penyajian dan pengungkapan. Mengevaluasi perlakuan akuntansi dari kewajiban kontijen yang diketahui, menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasi dengan benar kontingensi tersebut. Yang kedua, tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Mengidentifikasi sampai batasan praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Selanjutnya, 7 prosedur untuk mencari kewajiban kontijen. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan atau tertulis. Yang kedua, mereview laporan agen pendapatan internal tahun ini dan tahun sebelumnya untuk menyelesaikan pajak pendapatan. Yang ketiga, mereview risalah pertemuan direksi dan pemegang saham. Yang keempat, menganalisis biaya hukum untuk periode di bawah audit dan mereview faktur dan laporan dari penasihat hukum. Yang kelima, memperoleh surat dari pengacara untuk memberikan jasa hukum. Yang keenam, mereview dokumentasi audit untuk setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Dan yang terakhir, memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Review for subsequent event. Auditor harus mereview peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit. Ada 2 jenis subsequent event menurut PSA nomor 46. Pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi pada tanggal neraca. Kedua, peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi itu ada setelah tanggal neraca. Subsequent event yang harus diaudit ada 2. Pertama, subsequent collection, dilaksanakan dalam audit piutang dan barang dalam perjalanan. Kedua, subsequent payment, dilaksanakan dalam audit hutang dan biaya yang masih harus dibayar. Tujuan subsequent event. Pertama, menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal neraca. Kedua, menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Dan yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca per tanggal neraca masih di perjalanan. Dalam hal subsequent event, auditor memiliki 2 pilihan yang sebanding yang dapat diterima untuk memperluas pengujian subsequent event. Yang pertama adalah memperluas semua pengujian subsequent event hingga ke tanggal yang baru. Yang kedua, membatasi review subsequent event pada persoalan yang berhubungan dengan subsequent event yang baru. Materi selanjutnya adalah mengumpulkan bukti akhir. Ada 2 poin yang harus dilakukan auditor dalam hal mengumpulkan bukti akhir. Yang pertama, memperoleh surat representasi manajemen. SAS 85 mengharuskan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi lisan yang paling penting selama audit. 3 tujuan dari surat representasi klien adalah: yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya atas asersi dalam laporan keuangan.
Yang kedua, untuk mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit. SAS 86 menyarankan kategori persoalan khusus yang harus dimasukkan. Dalam hal ini, ada 4 kategori khusus, yaitu yang pertama, laporan keuangan, yang kedua, kelengkapan informasi, yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, dan yang keempat, subsequent event. Selanjutnya, poin yang kedua, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Dalam hal ini, SAS 8 mengharuskan auditor membaca informasi lain yang dimasukkan dalam laporan tahunan, yang berhubungan langsung dalam laporan tahunan. Auditor harus mendapatkan bukti tentang yang pertama, adanya suatu kondisi, situasi, atau sejumlah keadaan yang mengindikasikan ketidakpastian tentang kemungkinan kerugian terhadap perusahaan yang berasal dari tuntutan hukum, klaim, atau keputusan ke pengadilan. Yang kedua, periode terjadinya penyebab tindakan hukum. Yang ketiga, tingkat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang keempat, jumlah atau perkiraan kerugian potensial. Selanjutnya, mengevaluasi akhir. Evaluasi akhir menyangkut bukti yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan. Auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi material, akun, dan pengungkapannya telah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan situasi audit. Pertama, pengungkapan laporan keuangan. Banyak kantor akuntan publik mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atas setiap audit. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen. Yang kedua, mengaudit review dokumentasi. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian auditnya. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk mengatasi bias yang seringkali merecoki pertimbangan auditor. Selanjutnya, menerbitkan laporan audit. Laporan audit adalah salah satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat. Maka penting menerbitkan laporan yang benar. Auditor akan menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata standar. Kantor akuntan publik biasanya memiliki template elektronik untuk laporan ini, dan hanya perlu mengubah nama klien, judul laporan keuangannya, dan tanggal. Jika kantor akuntan publik memutuskan bahwa laporan tanpa pengecualian standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis pada kantor akuntan publik itu, dan seringkali dengan personil klien. Selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. SAS 99 dan SAS 54 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Tujuannya adalah untuk membantu komite audit dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atas laporan keuangan yang dapat diandalkan. SAS 114 mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak, yang umumnya adalah komite audit. Tujuannya adalah untuk mempertahankan komite audit atau pihak yang berhak tetap memperoleh informasi yang relevan dan signifikan guna mengawasi proses pelaporan keuangan serta menyediakan kesempatan bagi komite audit untuk mengkomunikasikan persoalan penting kepada auditor, di mana ada 4 tujuan utama dari komunikasi yang diwajibkan ini. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit.
Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Dan yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dalam audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai peristiwa kemudian menurut SPAP SA 560. SA 560.03 dan 560.05 menyatakan bahwa ada dua tipe peristiwa kemudian. Tipe yang pertama meliputi peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Tipe yang kedua yaitu meliputi peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Kesimpulannya adalah peristiwa tipe 1 memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan, sedangkan tipe 2 memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan. Bila peristiwa tersebut sangat material, maka diperlukan data performa pada laporan keuangan. Penemuan kembali fakta yang ada pada auditor. Auditor berkewajiban untuk memastikan bahwa para pemakai yang mengendalikan laporan keuangan diberitahu mengenai salah saji tersebut, walaupun penemuan fakta-fakta lebih lanjut bukan merupakan bagian dari penyelesaian audit. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut yang memerlukan penarikan kembali atau penerbitan kembali laporan keuangan hanya berasal dari peristiwa bisnis yang terjadi sebelum tanggal laporan audit. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian akan berakhir pada penyelesaian pekerjaan lapangan. Auditor tidak lagi bertanggung jawab mencari fakta-fakta lebih lanjut. Tetapi, jika menemukan bahwa laporan keuangan yang diterbitkan dinyatakan secara salah, mereka harus mengkoreksinya. Dalam bagian kasus besar, penemuan fakta-fakta lebih lanjut terjadi ketika auditor menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan yang diterbitkan selama audit tahun selanjutnya, atau ketika klien melaporkan salah saji kepada auditor. Demikianlah video penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.